Halo, kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang akan diteliti langsung oleh Ibu Tara di kelas 4 SD Maria Bintang Laut, mata pelajaran matematika pokok bahasan KPK dan FEB. Berikut kerisauan yang dialami oleh Ibu Tara. Anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal KPK dan FEB dari bilangan 30 dan 10. Kita teruskan dulu perkaliannya, 3 kali 10. Halo Bu Lid, menurut Bu Lid bagaimana ya caranya agar metode pembelajaran saya lebih menarik dan hasil belajar anak-anak dalam menentukan KPK dan FEB meningkat? Halo Bu Tara, kalau menurut saya untuk meningkatkan pembelajaran KPK dan FEB itu lebih cocoknya menggunakan metode demonstrasi. Oh begitu ya, lalu kira-kira alat dan bahan yang diperlukan apa saja? Nah, kalau untuk di SD biasanya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Contohnya itu papan styrofoam, pin, juga karet gelang. Berikut persiapan siklus 1 PTK. Nah, berikut beberapa yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan siklus 1 PTK. Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Selamat pagi Bu. Oke, kita sudah masuk di hari yang baru. Hari ini sebelum mengawali kegiatan belajar, kita bersama-sama berdoa ya. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita cek dulu kehadirannya. Ibu Tara mulai dari Morgan, Nathanael. Hadir Bu. Hari ini kita akan belajar apa matematikanya? KPP, KPK dan FEB. Kalau mau peragakan media atau alat bantu untuk perkalian berhitung ya. Sekarang tugasnya silakan cari perkalian yang sama dari 4 dan 6. Kira-kira apa saja hasilnya yang sama? Ibu Tara tandai pakai jarum pentul ya di sini. Jadi KPK dan FEB dari 20 dan 30 adalah berapa? FEB-nya adalah 10 dan KPK-nya adalah 60 ya. Anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan belajar FEB dan KPK. Dari demonstrasi yang sudah Ibu Tara lakukan, tadi kita dapat simpulkan kalau mencari KPK caranya bagaimana, Abel? Dengan pangkat yang terbesar, betul. Kalau FEB cara mencarinya gimana? Cari bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Setelah ini akan diberikan ulangan, nanti silakan dikerjakan. Setelah itu ulangan kita akan mengerjakan angket ya. Angket juga silakan dikerjakan dengan jujur dan mandiri. Tadi saya sudah melakukan observasi ya di kelasnya Ibu Tara. Hasil observasinya sebagai berikut Ibu Tara. Yang pertama tentang persepsi Ibu Tara sudah baik, sudah dapat membuat
suasana kelas menjadi kondusif, menarik minat dan perhatian siswa. Untuk poin kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Ibu Tara sudah menggunakan bahasa yang dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Untuk menyimpulkan dan menutup kegiatan pembelajaran, Ibu Tara sudah sesuai dengan RPP yang Ibu Tara buat. Begitu Ibu Tara. Berikut observasi dan refleksi siklus 1 PTK. Berikut data daftar nilai ulangan, lembar kuesioner, dan lembar observasi siklus 1 PTK. Dari hasil analisis siklus 1, 100% siswa sudah tuntas. Tidak ada siswa yang nilainya di bawah KKM. Rata-rata ulangan siklus 1 83 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 70. Berikut grafik dari kuesioner siklus 1. Pertanyaan 1, 20 anak setuju, 4 tidak setuju. Nomor 2, 18 anak setuju, 6 tidak setuju. Nomor 3, 20 anak setuju, 4 tidak setuju. Nomor 4, 19 anak setuju, 5 tidak setuju. Dan nomor 5, 24 anak setuju. Berikut grafik kuesioner siswa kelas 4 SD Maria Bintang Laut Bandung, mata pelajaran matematika, pokok bahasan KPK dan FPB siklus 1 PTK. Dari 5 pertanyaan yang diberikan, 50% siswa menanggapi positif. Siswa antusias mengikuti kegiatan belajar dengan menggunakan alat peraga dan paham tentang materi KPK dan FPB. Berikut grafik kuesioner siswa kelas 4 SD Maria Bintang Laut Bandung, mata pelajaran matematika, pokok bahasan KPK dan FPB siklus 1 PTK. Dari 5 pertanyaan yang diberikan, 50% siswa menanggapi positif. Siswa antusias mengikuti kegiatan belajar dengan menggunakan alat peraga dan paham tentang materi KPK dan FPB. Berikut tabel observasi dari teman sejawat untuk siswa kelas 4 SD Maria Bintang Laut Kota Bandung, mata pelajaran matematika, pokok bahasan KPK dan FPB. Berdasarkan rumusan masalah, model pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika, pokok bahasan KPK dan FPB di kelas 4 SD Maria Bintang Laut yang ditunjukkan dengan skor ulangan telah mencapai KKM. Guru merefleksikan siklus 1 PTK. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan siklus 1 PTK. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Berikut tabel observasi dari teman sejawat untuk siswa kelas 4 SD Maria Bintang Laut Kota Bandung, mata pelajaran matematika, pokok bahasan KPK dan FPB. Setelah dilaksanakan siklus 1 PTK, observer menemukan beberapa kelemahan. Maka observer menyarankan melakukan siklus 2 PTK. Berikut adalah kelemahan dari siklus 1 sebagai kerisauan Ibu Tara pada siklus 2. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Berikut identifikasi masalah dan akar penyebab. Berikut adalah solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu Tara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Tara. Bu, kemarin saya sudah melaksanakan siklus PTK yang pertama. Nah, saya mau merencanakan untuk siklus PTK yang kedua, Bu. Saya ingin mengajak diskusi. Bagaimana ya, Bu ya, untuk tahap perencanaan di siklus PTK yang kedua ini, Bu? Apakah ada masukannya untuk saya melaksanakan siklus PTK yang kedua? Ya, Bu Tara. Kemarin itu Bu Tara sudah melaksanakan siklus PTK ke-1 ya. Adapun saran yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk perencanaan saya mau memberi masukan. Yang pertama, media atau alat peraga yang digunakan bisa menggunakan media tabel sengkedan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu styrofoam, kertas lipat warna, pin, dan bilangan angka yang disesuaikan dengan soal. Dengan menempelkan bilangan sesuai petunjuk yang ada pada tabel sengkedan. Yang kedua, untuk variasi soal buat dalam tingkatan
mudah, sedang, dan sulit. Dipadukan dalam bentuk soal cerita ya Bu Tara. Nah, dari soal cerita tersebut, Bu Tara padukan dengan media tabel sengketan yang sudah dibuat. Begitu Bu Tara perencanaan yang perlu dipersiapkan untuk siklus PTK, siklus kedua PTK Bu Tara. Oke, berikut adalah tahap persiapan yang dilakukan untuk siklus 2 PTK, yaitu rencana perbaikan pembelajaran, LKS lengkap dengan kisi-kisi dan rubrik penilaian, lembar evaluasi atau kuesioner untuk siswa, dan tidak lupa lembar observer untuk teman sejawat. RPP disusun sedikit berbeda dengan RPP yang biasa digunakan mengajar. Ada tambahan tujuan perbaikan dan kegiatan inti lebih rinci mengacu pada solusi. Lembar kerja siswa untuk menuntun siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kisi-kisi ulangan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Rubrik penilaian untuk mengukur kemampuan kinerja siswa. Teman sejawat yang membantu mengamati proses kegiatan belajar mengajar melalui lembar observasi. Berikut adalah media yang digunakan untuk melaksanakan siklus 2 PTK dengan topik KPK dan FPB. Berikut adalah kuesioner yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui tanggapan selama proses belajar. Ibu Theodora melaksanakan siklus 2 PTK mata pelajaran matematika pokok bahasan KPK dan FPB di kelas 4B SD Maria Bintang Laut, Kota Bandung. Selamat pagi anak-anak yang ada di sekolah. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Oke. Ya, kita berjumpa lagi dalam kegiatan belajar hari ini. Ya, ada yang PTMT, ada juga yang di rumah. Nah, sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami semua boleh berkumpul untuk melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dengan baik. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh mengerjakan tugas kami dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Ibu Tara akan mulai cek kehadiran dulu ya. Oke, dimulai anak. Hadir. Oke, Emi hadir. Abel Hadir, Bu. Nah, karena tadi kita sudah mengerjakan soal FPB. Bagaimana dengan KPK? Nah, kita cari kata kunci untuk mengerjakan soal KPK, yaitu bersama-sama, bersamaan, dan berurutan. Kita akan kasih sebuah contoh. Pak Hasan berenang setiap 8 hari sekali. Lalu Alwi berenang setiap 12 hari sekali. Nah, jika pada tanggal 5 Juli 2021 mereka berenang bersama-sama, kapan mereka akan berenang bersama-sama kembali? Nah, kata kuncinya apa? Bersama-sama. Sekarang kita masukkan lagi bilangannya ya. Tadi Pak Hasan itu ada 8 ya, 8 hari sekali. Kita katakan ya. Lalu Alwi berapa hari sekali tadi? Alwi ada 12 hari sekali. Nah, kita di sini. Oke. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti FPB tadi ya. Sini kita taruh bilangan timahnya. Urutkan dari yang paling kecil. Bilangan timah kecil berapa? 2, betul ya? 2. Nah, karena bilangan genap jadi bisa dibagi ya. 2 kapan bagi 2 sama dengan berapa? 4. Betul. Kapan dibagi 2 sama dengan 4. Kita tempelkan di sini. Itu taruh di bawah angka 8. Nah, 12 bagi 2 sama dengan berapa? 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 taruh di bawah angka 12 ya. Seperti ini. Lalu apakah sudah selesai? Belum, ya kan masih bisa dibagi lagi. Nah, bagi berapa? Taruh lagi bilangan prima yang paling kecil. Nah, bisa dibagi keduanya berapa? 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 taruh di bawah angka 4. Nah, kita lalu 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. Tuh, 3 taruh di bawah angka 6. Nah, ini kita. Setelah itu apakah sudah selesai? Belum, ya. Masih bisa dibagi lagi. Cari lagi bilangan yang paling kecilnya. Bilangan prima berapa? 2. Ya. Selalu mulai dari bilangan yang prima yang paling kecil ya, 2. Lalu 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, 1 tempelkan di bawah angka 2. Nah, ini. Lalu 3 bagi 2 bisa? Tidak bisa ya. Jadi kita kosongkan saja. Lalu apakah sudah selesai? Belum, masih bisa dibagi. Ya, dibagi berapa? 3. Nah, dibagi 3, tempelkan. Nah, lalu 3 dibagi 3 sama dengan berapa? Hah? 1 ya, kita taruh tempelkan dulu. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, taruh angka 1 di bawah 3 ya, sebelah sini. Oke. Nah, ini tempelkan. Apakah sudah selesai? Sudah ya, karena sudah habis dibagi jadi 1 dan 1 ini sudah selesai. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tadi ada kata kunci bersama-sama. Nah,
Kalau di KPK, itu cara mencarinya adalah kalikan semua bilangan prima ya. Jadi tidak dipilih seperti tadi. Berapa bilangan primanya? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berapa? 4 kali 2, 8 kali 3, 24. Jadi cara menjawabnya adalah 24 ditambah 5 Juli 2021 sama dengan 24 tambah 5, 29. Jadi mereka akan berenang bersama-sama kembali pada tanggal 29 Juli 2021. Nah, itu cara mencari FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita dengan menggunakan media tabel singkatan. Nah, semoga anak-anak sudah paham dan semakin mengerti mengerjakan soal FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita. Bagian soal ulangan, kalau menggunakan cara ya, siapkan potretan, kerjakan dengan jujur, oke? Periksa, tulis nama. Boleh potretannya pakai pensel dulu. Evander tulis nama, Joanna, John dikerjakan, tulis nama. Morgan, namanya di kelas sama Rasen. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Kalau kurang Ibu Tara beri tambahan sampai 45 menit ya. Ada 5 soal cerita, kerjakan dengan sebisanya dulu saja ya. Oke, bisa dikerjakan kayak cara bisa. Peneliti mengumpulkan data penelitian melalui tes tertulis. Peneliti mengumpulkan data penelitian melalui kuesioner. Teman sejawat menyerahkan rekaman video serta lembar observasi pada peneliti. Peneliti mengumpulkan data penelitian berupa ulangan, kuesioner, lembar observasi, dan rubrik penilaian. Peneliti mengolah data skor ulangan siklus 2. Peneliti mengolah data kuesioner. Peneliti menyajikan grafik hasil ulangan prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Peneliti menyajikan grafik kuesioner siswa kelas 4B SD Maria Bintang Laut, Kota Bandung, mata pelajaran matematika pokok bahasan KPK dan FPB, siklus 1 dan 2 PTK. Peneliti menyajikan tabel observasi dari teman sejawat untuk siswa kelas 4B SD Maria Bintang Laut, Kota Bandung, mata pelajaran matematika pokok bahasan KPK dan FPB siklus 2 PTK. Berikut jawaban rumusan masalah PTK data hasil penelitian dari siklus 1 dan siklus 2. Berikut tahap refleksi dari siklus 2 PTK. Saya mau bertanya tentang hasil observernya Bu, bagaimana? Kulit. Yang pertama dari persepsinya, Ibu Tara sudah baik, dapat memberikan suasana kelas menjadi kondusif, tertib dan menarik minat dan perhatian siswa. Kalau untuk bahasanya, Ibu Tara sudah menggunakan bahasa yang dapat dipahami siswa dengan baik, jelas, dan menyeluruh dalam menyampaikan pembelajaran. Untuk aspek inovasi media pembelajarannya, Ibu Tara sudah baik, lebih inovasi dan kreatif. Ada perubahan lebih baik dari media sebelumnya. Kalau dari variasi soal, saya lihat Ibu Tara tuh sudah ada variasi soal yang lengkap, dari yang mudah, sedang, sulit, dan dipadukan dalam bentuk soal cerita ya Bu Tara ya. Kalau untuk aspek memperagakan dan memperagakan media berhitung, tabel perkalian yang dikaitkan dengan materi KPK dan FPB dalam bentuk soal cerita, Ibu Tara itu sudah dapat memperagakan dan menunjukkan serta menjelaskan media pembelajaran dengan peraga yang baik, dengan media peraga yang baik sesuai dengan langkah-langkahnya Bu Tara. Nah, untuk yang terakhir dalam hal menyimpulkan dan menutup kegiatan pembelajaran sudah dapat atau sudah dilaksanakan oleh Bu Tara dengan baik sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Begitu Ibu Tara hasil dari observasi saya. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.